Tadi KPU, mulai dari harian KR, Kedaulatan Rakyat. Itu kami datang ke KR. Kata KR udah nggak ada, udah diambil. Terus ke perpustakaan wilayah. Menarik lagi Mbak, di perpustakaan wilayah itu tidak hanya KR tanggal 18 Juli tahun 80, tapi 3 bendel, 3 bulan itu diambil semua. Loh ini apa-apaan ini diambil semua gitu loh. Kemudian skripsi, itu udah ada puluhan juga skripsi disita semua. Ini apa skripsi itu juga termasuk barang bukti gitu. Nah yang menarik apa? Sebenarnya sederhana, apa yang kami lakukan itu dalam rangka penulisan buku kemarin ya, Jokowi's White Paper ini ya. Gitu. Ketika kami menulis ini, kita ingin lihat memperbandingkan apakah benar atau apakah sama ijazah yang dulu dipakai Jokowi ketika mendaftar wali kota Solo, kemudian ketika mendaftar pilkada DKI Jakarta, pilgub dengan presiden tuh sama atau tidak? Oke, yang itu hasilnya aja. di Solo dan Jakarta di ya, KPU. Gimana bisa ada hasilnya di sana gak ada semua. Jadi ketika didatangi oleh Bang Resmond, didatangi oleh Dr. Taufik ya, mereka menjawab tadi Mas Justinus menjawab itu udah disita. Ini menurut saya agak-agak maaf ya, agak-agak terlalu gitu loh. Kalau fotokopi disita, kenapa nggak ada pertinggal? Itu juga yang terjadi pada UGM kemarin ya. UGM kemarin dalam statementnya dalam podcast yang 35 menit itu ya 34 menit sekian itu kan menyatakan semua berkasnya diberikan semua sampai nggak ada semua di UGM. Ini kan konyol gitu loh. Sama seperti halnya kalau nanti terjadi sesuatu. Mungkin biar nggak ada yang tercecer Mas Roy, biar dikumpulin semuanya. Nah, mestinya diteliti. kampus itu punya pertinggalnya. Mestinya KPU itu juga punya salinannya. Apalagi itu kan cuma fotokopi. Apa sih salahnya memfotokopi? Tapi sebenarnya khusus yang UGM misalnya, itu kan juga dulu sebenarnya malah sudah benar. Harian kompas.com sendiri waktu itu ada seorang wartawannya namanya Mas Januarius Fabru waktu itu mewawancarai dekan. Itu malah dekannya menunjukkan fotokopi ijazahnya Jokowi sama ijazahnya almarhum Hadi Mulyono. Benar kalau menurut saya karena itu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 khususnya di pasal 18. Jadi intinya kalau sekarang nyari ke KPU Solo, ke Jakarta juga, nggak ada. KPUD Jakarta nggak ada. Dengan alasan? Dengan alasan katanya sudah disita oleh kepolisian. Oke. Itu sebenarnya kalau mau dikejar ya Dr. Taufik mengatakan itu pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan. Nah nanti dulu Mas Roy. Oke, Bang Rifai emang kemana sih berkas-berkasnya Pak Jokowi itu semuanya berarti tidak ada satupun yang tersisa yang ditinggalkan begitu baik di KPU, tadi juga di UGM termasuk. UGM, di perpustakaan wilayah dan Oke, saya perlu klarifikasi. Ya. Pada intinya kan gini, kalau saya akan menjelaskan dari sudut Pak Jokowi dong ya, gitu ya. Mengenai KPU saya nggak bisa komentar. Ya. Sekalipun mungkin nanti sedikit saya ulas. Nah, tapi intinya gini, Pak Jokowi kan mengikuti pilkada di Solo 2005-2010. Betul. Tentunya semua persyaratan wajib diberikan. Kalau tidak ya tidak bisa lolos. Karena itu di di pilkada itu ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Termasuk juga ini menarik karena Mas Ray menyinggung KPU Solo ya. Cukup penting begini. Ini mari kita renungkan juga gitu. Di tahun 2005 waktu itu Pak Jokowi hanya pengusaha mebel, baru pertama kali ikut pilkada gitu ya. Belum kenal siapa-siapa, belum punya network. Kalau waktu itu sudah amit-amit ya, misalnya menggunakan ijazah palsu, pasti sudah dihajar. Jadi kita bicara 2005 nih, Pak Jokowi seorang pengusaha mebel. Apalagi kebetulan Mbak, pengalaman saya juga kebetulan pengacara yang aktif di sengketa-sengketa pemilu ya. Ijazah itu pasti jadi sasaran Mbak. Makanya kalau Mbak lihat di googling di MK tuh banyak sengketa dari ijazah. Pasti jadi sasaran tembak gitu. Jadi sebenarnya kalau selama ini juga lolos begitu saja tidak ada yang menggugat, asumsi, lagi-lagi asumsi ya. Itu selama ini tahapan terus sampai dengan, taruhlah kalau sudah KPU udah terlalu kuat lah pilkada kedua, pilpres kedua kali. Ya, pertama kali kan beliau bukan siapa-siapa, pasti akan dihajar gitu. Karena clear tidak ada persoalan, seharusnya ini juga sebenarnya mengindikasikan bahwa memang tidak ada persoalan. Nah, terkait bahwa ini barang ini pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada pasti udah diserang oleh Tapi sekarang giliran diminta nggak ada katanya, nggak ada satu pun. Memang karena menjadi penyidikan ini disita. Ini yang saya dapat informasi. Tidak hanya yang disita dari pihak dari KPUD Solo, tapi sampai di KPU Pusat pun disita. Dan mereka juga didengar jadi saksi semua. Nanti di persidangan akan didengar bagaimana perolehan ini, bagaimana semuanya. Jadi biar terang menerang. Karena kan bagaimanapun juga teman-teman penyidik punya kewajiban menjelaskan perjalanan ijazah ini digunakan sejak KPUD Solo hingga KPU Pusat. Nah, kenapa perlu disita? Kembali lagi ini akan dilakukan juga lapor. Makanya mungkin kalau kita lihat Bang Rifai, lapornya agak kelamaan ya. Oke, berarti artinya tidak ada satupun fotokopian yang memang disisakan. Artinya memang semuanya kalau ini saya praduga lagi nih. Sebenarnya waktu disita ada namanya berita acara sita. Dan instansi itu sebenarnya bisa memfotokopi dulu. Itu. Sebenarnya ya, tapi saya nggak ngerti juga nih. Kadang ya ini asumsi lagi nih Mas Roy.
Yang datang Mas Roy udah tahu ini striker, makanya dia ngeles-ngeles seolah-olah oh saya nggak sempat fotokopi, maybe ya. Tapi sebenarnya dia masih boleh punya hak untuk fotokopi. Tapi kenapa fotokopi itu harus diambil semuanya kan? Padahal cukup aja yang asli. Yang diambil fotokopi legalisir. Oh, oke. Ya dong, kan kalau ijazah asli ada di Pak Jokowi. Ya. Di tiap KPU Jadi itu ada fotokopi legalisir. intinya untuk apa ini semuanya diambil? Biar membandingkan semuanya dibandingkan nih. semua. Meskipun ada Contoh ratusan nih, fotokopi. Ini ya kembali lagi saya kan pelapor mengikuti perkembangan pendidikan. Untuk skripsi saja, ini diambil skripsi tidak hanya Fakultas Kehutanan di angkatan Pak Jokowi. Di fakultas-fakultas lain pun diambil sampel-sampelnya. Yang sama-sama lembar pengesahannya modelnya sama, fontnya sama-sama dari perdana. Dibandingkan, ya kembali lagi ini kan secara saintis harus dibuktikan identik atau tidak identik. Termasuk juga ijazah. Teman-teman penyidik juga mencoba mengambil dari fakultas lain. Jadi kembali lagi ini kan agar semuanya terang menerang. Jadi menurut saya sih apa yang dilakukan masih dalam taraf wajar. Tapi kenapa fotokopi nggak disimpan? Saya nggak bisa jawab terlalu banyak ya. Mungkin ketakutan karena ini yang nanya striker punya. Kenapa Mas Roy sebenarnya kalau analisanya begitu ya? Kenapa sampai semuanya kan asli sudah Itulah, ada? makanya gini, nggak boleh sebenarnya KPU bilang nggak ada. Karena nanti ya kita juga berhak misalnya mengajukan kepada KIP, Komisi Informasi Pusat. Karena itu sudah termasuk dokumen publik. Dan kalau termasuk dokumen publik nanti tiba-tiba putusan dari yang kita ajukan itu sebentar lagi turun dan itu harus dibuka. Terus KPU di Solo, KPU di Jakarta sama KPU itu mengatakan nggak ada. Ya kayak kami kemarin ya menggunakan KIP untuk kasus yang lain, untuk kasus pemilu. Mereka menjawab nggak ada. Nah itu kita tuntut benar karena itu putusan dari KIP itu bahkan sudah digugat dan inkrah ya. Itu harus dibuka. Termasuk juga ini ada satu kerugian besar Mbak sekarang yang dialami oleh para mahasiswa ya terutama yang dari UGM. Mereka mau baca skripsi kakak angkatannya itu menjadi nggak ada karena disita padahal kan nggak salah itu skripsi kan mungkin yang ini lain. penyitaan ini artinya